Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Selamat datang di channel saya, Imam Nafsur SPD. Baik Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Sambit, Kabupaten Ponorogo. Kali ini saya akan menyampaikan tugas saya, yaitu 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, yaitu tentang refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru. Semoga refleksi saya nanti bisa memberikan inspirasi untuk Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya Bapak Ibu, di sini saya akan merefleksi diri saya dari 3 pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, dari pertanyaan pemantik yang pertama dapat saya sampaikan bahwa saya percaya tentang murid saya, dan sebelum saya mempelajari modul ini saya masih menggunakan metode ceramah yang kurang memberikan kesempatan murid berkreasi sudah banget. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya karena mungkin terbiasa, sehingga kebiasaan yang tidak baik ini harus saya ubah, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada murid saya untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Yang kedua, saya belum memberikan keberpihakan kepada murid yang dapat mengembangkan bakat dan minatnya. Artinya di sini guru seakan-akan menjadi dewa. Ini yang kurang pas menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga, guru belum memberikan pelayanan kepada murid dengan menyesuaikan kebutuhan murid. Artinya guru masih memberikan pelayanan sesuai yang dia mau atau sesuai yang saya mau, dan ini ternyata tidak baik. Kemudian yang keempat, guru dan siswa belum berkolaborasi dalam menentukan kegiatan pembelajaran yang baik, di mana biasanya kalau saya cenderung yang menentukan adalah saya, sehingga murid saya itu belum saya libatkan 100%. Kemudian yang kelima, individualisme guru masih sangat kuat, sehingga seakan-akan guru yang paling baik. Padahal kita harus tahu bahwa murid kita itu penuh dengan kelebihan-kelebihan yang luar biasa, ciptaan yang Tuhan. Sehingga kita sebagai guru harus memberikan kesempatan yang menghormati murid kita sebagai peserta didik. Nah, sekarang yang kedua Bapak Ibu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya merubah mindset saya. Jadi mindset pembelajaran saya rubah. Yang pertama yaitu guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran harus berpihak kepada murid. Pembelajaran harus menyenangkan. Murid itu punya banyak keragaman yang harus kita pupuk, bukan harus kita matikan keragaman itu. Kemudian kita menganggap murid itu adalah sebagai anak kita sendiri. Seakan-akan ketika mendidik mereka, seakan-akan mereka itu adalah anak kita sendiri, anak kandung kita sendiri. Sehingga rasa penuh kesayangan yang luar biasa kepada murid kita. Itu perubahan mindset yang saya alami setelah mempelajari modul ini. Yang pertama. Nah, yang kedua Bapak Ibu,
saya merubah perilaku saya, di mana yang pertama saya melayani siswa dengan sepenuh hati. Artinya apa? Yang selama ini mungkin saya memberikan pelayanan kepada siswa masih setengah-setengah atau mungkin bahkan belum sepuas anak, maka saya akan belajar mengubah perilaku saya harus lebih bersabar lagi dan tentunya dengan penuh kasih sayang. Kemudian mengubah pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Artinya apa? Artinya yang selama ini mungkin saya masih banyak ceramah, maka saya coba akan memberikan keleluasan kepada murid saya untuk pembelajaran yang berdiferensi. Kemudian saya tidak akan memaksa murid saya harus sesuai dengan saya. Artinya murid punya kreativitas masing-masing, sehingga itu yang harus saya gali atau saya pupuk menjadi kreativitas mereka sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian murid kita yang itu punya talenta masing-masing, sehingga kita harus menghargainya. Kemudian yang selanjutnya memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya setiap murid punya gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga saya harus mengedepankan bakat dan minat mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat manusianya yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Sehingga Bapak Ibu, saya menyampaikan bahwa pembelajaran berdiferensi ini tujuannya adalah menyesuaikan kebutuhan siswa. Baik Bapak Ibu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Tentu banyak sekali yang berubah, akan tetapi saya menuliskan beberapa yang menurut saya ini adalah yang akan saya lakukan. Yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang menyenangkan Bapak Ibu, yang berpihak kepada murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis lokal dan budaya setempat. Artinya kita kaitkan dengan kehidupan anak-anak yang ada di sekitar kita. Kemudian kita menuntun peserta didik untuk mengembangkan karakternya sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, dengan mengedepankan karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian menerapkan sistem Among, tetap di sini adalah bukan untuk menuntut siswa. Kemudian mengintegrasikan pembelajaran dengan kehidupan yang berbasis di masyarakat atau yang dihadapi anak-anak secara nyata. Itulah perubahan pemikiran yang dapat saya tuliskan dalam mempelajari modul ini. Baik, kesimpulannya adalah pada pendidikan ini, yaitu pendidikan guru penggerak, itu memberikan pembelajaran kepada Bapak Ibu guru untuk menjadi guru yang dapat menuntun siswa, mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk keselamatan dan kebahagiaan. Ini adalah kesimpulannya. Kesimpulan yang kedua, pendidikan itu harus berpihak kepada murid dan tidak menuntut murid. Dan yang terakhir, guru menjadi penuntun dan menyesuaikan kebutuhan siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait refleksi atau koneksi antara modul 1.1. Terima kasih.